Hai, perkenalkan saya Hubert. Saya biasa cover lagu di akun ini sama teman-teman. Tapi hari ini saya tidak cover lagu. Saya cuma mau berbagi cerita saja dengan kalian. Jadi saya tuh senang jalan-jalan ke pantai, ke gunung, ke tempat-tempat wisata. Pokoknya yang bertema alam gitu. Tapi karena sekarang lagi tidak bisa kemana-mana, tong dapat suruh di rumah saja gara-gara corona. Saya ingin share perjalanan-perjalanan yang sudah saya lakukan selama ini. Di video kali ini, saya mau cerita bagaimana asal-usul saya bisa suka naik gunung. Nah, pas 2013 saya pindah ke Jakarta untuk kuliah, saya buka ke sepupu ajak saya naik gunung. Ini pertama kalinya saya mendaki. Waktu itu Desember 2013, tong ke Cibodas dengan tujuan pendakian ialah Gunung Gede di Jawa Barat. Tong dua tidak mendaki sendiri, tapi sama-sama dengan dia punya teman-teman main. Ada 4 orang. Pertama kali saya mendaki dengan orang-orang yang saya baru kenal pas hari H. Itu cukup canggung buat saya yang tipe introvert kayak begini. Jadi tong satu grup ada 6 orang. Ada Bento yang bertindak sebagai leader, ada Opik, ada Kidil, ada Bejo yang sering kali membuat tong tertawa dengan tingkah-tingkah konyolnya, dan tentu saja sepupu Bang Adi. Tong start dari Matraman sudah cukup malam karena harus tunggu mereka pulang kerja dan harus tunggu saya selesai kuliah. Dari Matraman, tong naik Transjakarta menuju Terminal Kampung Rambutan. Dari Terminal Kampung Rambutan, sekitar jam 11 malam, bis yang kami tumpangi berangkat menuju Cibodas. Kondisi lalu lintas pada saat itu macet, jadi tong sampai di Cibodas sekitar jam 3 subuh. Dan langsung mengurus simaksi untuk kemudian bersiap untuk trekking. Waktu itu masih bisa jalan malam, tapi sekarang terakhir saya mendaki ke Gunung Gede Pangrango, pengurusan simaksi sudah tidak dilayani 24 jam. Sekitar jam 5 pagi, tong sampai di shelter percabangan menuju Curug Ciberem. Jadi jalur kiri adalah trek pendakian, dan jalur kanan adalah trek menuju Curug Ciberem. Karena sudah capek, jadi tong putuskan untuk buka tenda di situ sambil istirahat menunggu terang, baru tong melanjutkan perjalanan. Anak-anak persiapan untuk bikin tenda. Tapi konyolnya, mungkin karena sudah terlalu capek dan mengantuk, tenda terjadi sampai langit mulai terang. Jadi kami bawa 2 tenda, satu kapasitas untuk 4-5 orang, satu lagi kapasitas untuk 2-3 orang. Karena tenda yang besar terjadi, akhirnya tong kasih biar tenda itu. Tong buka tenda yang kecil. Setelah tenda kecil jadi, ternyata langit sudah terlalu terang. Masukkan tenda. Bikin tenda kalau kelar tadi. Masa bikin tenda dari jam 5 kalau jam 7. No, yang lagi ngumpet no. No, bapak-bapak bikin tenda no. Jadi akhirnya Tenda tong sampai memutuskan kesel. untuk main ke Curug Ciberem. Yoi. Kayak monyet makan mulu. Gua tuh gak pantas tinggal di luar. Nama Boji. Setelah puas bermain dan berfoto di Curug Ciberem, kami kembali ke shelter untuk packing kembali tenda dan melanjutkan perjalanan. Di sini saya telah kebagian beban grup seperti tenda ataupun logistik. Karena ya, saya baru pertama kali mendaki, jadi beban-beban tersebut dibagi ke anak-anak yang lain. Rokok dulu, kita baru habis itu pendakian dimulai. Asik, cakep. Jadi saya cuma bawa barang pribadi saja. Olahraga. Tapi lucunya, malah saya kerepotan dengan barang-barang pribadi yang saya bawa. Jadi saya bawa barang kebanyakan. Untuk 3 hari, saya bawa baju kos ada 6, jaket biasa saya bawa 3, jaket gunung saya bawa 1. Terus ditambah lagi dengan celana panjang saya bawa 2, belum perlengkapan mandi yang saya bawa lengkap. Walaupun sudah diingatkan sama Bang Adi, tapi saya melawan. Saya merasa harus tetap berganti pakaian tiap hari agar menjaga kebersihan. Surplus. Ore. Baru beberapa saat kami meninggalkan shelter tersebut, hujan pun turun. Ya, kami mendaki saat musim penghujan, jadi harus siap dengan konsekuensi diguyur oleh hujan.
Itu pohon tuh berbentuk muka wajahnya mereka. Kami tetap melanjutkan perjalanan di tengah hujan yang mengguyur cukup deras, melewati sumber air panas, dan akhirnya sampai ke pos kandang badak. Di pos kandang badak, kami membuka tenda untuk selanjutnya beristirahat karena hari telah malam. Ya, dan benar saja seperti kata Bang Adi, saya tidak sentuh air sama sekali saking dinginnya. Dikarenakan hujan saat itu dan celana panjang yang saya pakai basah kuyup sepanjang perjalanan. Jadi saya bukan pakai celana gunung yang waterproof tapi celana panjang biasa. Malam kedua di gunung dan saya tidak tidur. Di samping karena saya susah tidur kalau bukan di rumah sendiri. Anjir, dong merokok dalam tenda. Belum lagi bau kaki yang... sudahlah, bayangkan saja sendiri. Bayangkan saja, tenda yang untuk 4 orang dipaksa untuk 6 orang. Ditambah lagi dengan carrier dan barang-barang yang lainnya. Harus masuk ke dalam satu tenda. Beberapa kali saya harus keluar tenda untuk cari udara segar karena saya tidak tahan dengan numpuk bau asap rokok sama bau kaki. Tapi karena suhu yang terlalu dingin di luar juga, jadi saya tidak bisa lama-lama di luar. Akhirnya masuk lagi kembali ke tengah kepengapan tenda itu. Naik Ben. Weh, ini adalah tanjakan setan, naik tanjakan setan. Jadi karena cuaca buruk, semalam sempat badai, anak-anak memutuskan untuk puncak siang hari saja, sambil menunggu cuaca agak bersahabat. Oke, brother. Cakep. Awas brother, hati-hati brother. Bismillah. Woi, Emon. Jo, semangat Jo. Gaya dulu. Sebenarnya saya tidak setuju karena saya termasuk orang yang selalu berusaha mengikuti planning yang telah disepakati di awal. Jam berapa trekking, jam berapa break, jam berapa muncak, jam berapa turun, itu harus on time sesuai dengan jadwal yang sudah tong tentukan. Tidak peduli apapun yang terjadi. Dan akan merasa kesal kalau keluar dari schedule tersebut. Pas muncak, Kidil ikut karena dia kedinginan jadi dia melanjutkan tidur sambil tunggu Tong di tenda saja. Salah juga sebenarnya Tong kasih tinggal Kidil sendirian di tenda tanpa ada yang menemani. Saat trekking ke puncak D, jarak pandang terhalang kabut dari pos kandang badak sampai ke puncak. Jadi ada sedikit rasa bersyukur tidak memaksakan diri untuk muncak dini hari dengan harapan bisa melihat sunrise. Kenapa kak? Mas. Cakep bro. Tahan waktu lebih dekat nih. 3 hari. Ya hari. Gara hujan. Mantap bro. Pemandangannya sih nggak ada di Salubah. Kawah bro, kawah. Top. Ya. Jadi Pangrango gede aja ya. Cuaca nggak mau dukung. Tapi sayang kabut. Kita berada di puncak Gunung Gede. Ya, di puncak pertama yang saya daki, tidak ada view sama sekali. Yang terlihat hanya kabut tebal yang mengelilingi. Tapi hal tersebut tidak bikin saya tobat untuk mendaki. Di sapu pendakian pertama ini, buat saya juga jatuh cinta untuk yang pertama kalinya sama gunung dan penasaran untuk kembali. Oke. Dan Dang. satu aja dulu ya. Jangan langsung.
kita lihat teman kita lagi turun di tanjakan setan. Hujan-hujan sih enak nih. Ngapain tuh? Bikin. The first. Enak gak rasanya naik gunung? Oh, ajib. Haji. Doain aku ya. Belajar untuk berbagi dengan orang lain, terlebih orang yang tidak saya kenal sebelumnya. Belajar bertoleransi mulai dari hal kecil, semisal asap rokok dan bau kaki yang kurang mengenakan. Belajar memahami kondisi teman seperjalanan, dan terlebih belajar untuk lebih peduli lagi dengan alam sekitar. Ya teman-teman, mungkin ini saja cerita pendakian pertama saya. Mari tong bercerita lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa. Jason. Ben. Nyeker. Gak bisa gue nyeker. Gue nyeker deh. Sorry gak sengaja. Iya berat.